aku mengenal Mas Agus, semakin aku kagum akan sosoknya. Dia tak pernah sedikit pun memandang kekurangan fisikku. Dari kurusnya badanku, sampai hal-hal yang sering membuatku minder. Di depannya, aku diperlakukan Mbak Putri yang tak pernah merasakan kekurangan kasih sayang. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan, karena telah mengirimkan Mbak Pangeran yang sangat luar biasa baiknya ini kepadaku. Mungkin sedikit lebay, tapi memang inilah kenyataannya yang aku rasakan ketika bersamanya. Dia satu-satunya lelaki yang meyakinkanku bahwasanya tidak semua lelaki itu jahat kepada wanita. Dia mampu membuatku nyaman, pengertian, lelaki penyayang yang penuh kasih sayang terhadap wanitanya. Selalu memprioritaskan aku. Dan yang paling membuatku luluh, apapun masalahnya, seberat apapun itu, Mas Agus tidak ada pikiran sedikit pun untuk berpisah. Mas Agus selalu mengajak aku mencari solusi agar kita selalu bisa bersama-sama. Dan hari-hariku berasa begitu ringan semenjak Mas Agus di sisiku. Oh iya, dulu sebelum pacaran, aku dan Mas Agus sudah saling add pertemanan di Facebook. Intinya, dulu sebelum sedekat ini, aku sudah sering kepoin statusnya. Dan foto-fotonya yang diupload di FB dari awal sampai ujung, alias sampai akhir. Tetapi, bodohnya aku, kenapa aku tidak membuka profil status agamanya? Dan ketika aku mengeceknya, ya Allah, aku merasa bagaikan tersambar petir di siang hari. Ketika membaca, statusnya adalah beragama Kristen Katolik. Karena ketika dulu kami satu tempat kerja, aku mengira Mas Agus adalah seorang Muslim. Dan aku baru menyadarinya setelah hubungan kami berjalan 2 bulan lebih. Dan itu mungkin adalah penyebab utama kenapa dia ragu ketika hendak mengutarakan perasaannya padaku. Sebenarnya Mas Agus tidak menutupi, tapi di sisi lain dia juga nggak cerita, dan bodohnya aku juga tidak peka akan kesehariannya. Oh my god, lengkaplah sudah. Aku segera mengkonfirmasi kebenaran status agama tersebut. Langsung pada Mas Agus. Aku mengajaknya ketemu tanpa basa-basi. Aku langsung menanyainya dengan harapan semoga itu tidak benar. Mas, maaf sebelumnya. Apakah benar agamamu Katolik? Refleks. Mas Agus langsung menoleh kepadaku dengan senyuman getir. Aku sudah bisa membaca kebenarannya lewat ekspresi raut wajahnya. Walaupun dia belum mengatakan apapun. Dia Ani. Karena itulah, kamu belum tahu semuanya tentang aku. Aku masih ragu. Kamu mau menerima aku apa adanya apa tidak. Agamaku Katolik. Ya Allah, seketika aku seperti orang linglung. Karena sebelumnya aku tidak pernah menyangka cinta beda agama terjadi kepadaku. Air mata yang kutahan sejak pertemuan tadi tak terbendung sudah. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Rasa sayang, sedih, nyesek, kecewa, semua campur aduk jadi satu.
saat itu juga. Dan aku berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Dan esok pagi ketika aku terbangun, semoga semua baik-baik saja. Namun, pahit yang aku rasakan sekarang memang benar-benar kenyataan. Sejak hari itu, setelah pulang kerja atau hari libur, aku lebih sering menghabiskan waktuku murung di kamar. Dan sejak saat itulah, aku berusaha keras untuk menjauhi Mas Agus. Sekeras apapun Mas Agus mengajakku bertemu, aku selalu berusaha mencari alasan untuk menghindar. Namun, benteng yang kubangun hanya bertahan 2 minggu. Dan fix, hidupku terasa sangat berat tanpa kehadiran Mas Agus. Usahaku tetap sia-sia. Pikiran dan hatiku selalu menuju ke Mas Agus. Aku hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Apabila aku memang berjodoh dengan Mas Agus, semoga Tuhan mempersatukan kami dengan kuasa-Nya. Dan apabila tidak berjodoh, semoga Tuhan bisa memisahkan kami pelan-pelan tanpa ada rasa kebencian yang tersisa. Esok harinya, aku mengajak Mas Agus untuk bertemu. Aku menguatkan batinku untuk mengatakan sejujurnya kepada Mas Agus, bahwasanya jika ingin melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang semakin dalam, kami harus bisa satu iman. Dalam artian, salah satu dari kita harus pindah agama. Tetapi, aku juga minta maaf kalau aku harus pindah ke Katolik. Maaf Mas, aku tidak sanggup. Tapi, jika Mas juga tidak sanggup, lebih baik hubungan kita cukup sampai di sini saja, sebelum semua semakin dalam. Aku tidak akan memaksa, karena aku tahu ini memang pilihan yang sangat sulit. Ya Allah, tak kuasa aku menahan air mataku. Ini murni dari hati nuraniku. Bukan karena aku takut dengan orang tuaku atau hal lainnya. Mas Agus sangat tenang mendengar penuturanku. Sepertinya Mas Agus memang sudah menduga dengan apa yang akan aku ucapkan. Dan Mas Agus waktu itu menjawab, "Mungkin aku bisa, tapi belum saat ini nih. Aku akan berusaha untuk memantapkan hatiku. Karena soal agama bukanlah hal yang mudah nih. Harus benar-benar dari hati, bukan hanya mulut yang berucap iya." Bersambung.